Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang minta pemerintah pusat normalisasi Kali Sabi. Normalisasi Kali Sabi proyek yang sia-sia. Pemerintah yang salah sasaran adalah korupsi. Bukti analisis saya bisa dilihat di link YouTube yang saya upload 2 tahun yang lalu. Kalau ingin detail, sekarang saya singkat informasi ini. Jika yang terjadi hujan merata di Bogor dan sekitarnya, dan juga hujan turun di kota Tangerang, maka aliran secara gravitasi tidak berfungsi karena dasar sungai Kali Sabi adalah plus 2,79 meter, ini sesuai desain Ki 25, sedangkan dasar sungai Cisadane plus 2,55 meter. Dan kondisi seperti ini sungai Cisadane pasti banjir, minimal elevasi muka air banjir antara 8,5 sampai plus 12,5 meter. Sedangkan muka air banjir kala ulang 25 tahun di Kali Sabi maksimum 7,46 meter. Berarti banjir di Kali Sabi tidak akan dapat mengalir ke muaranya di Sungai Cisadane. Solusi satu-satunya adalah dengan sistem polder. Nggak bisa mengalir karena muka airnya lebih tinggi, 8,5 kan di sini, sedangkan ini aja Ki banjir yang terbesar 7. Padahal banjir di Kali Sabi tahunan ini pasti akan lebih bawah. Itu terbukti Kali Sabi tidak bisa mengalir ke muaranya. Ini gambar cross muara Kali Sabi muka air banjir kala ulang 25 tahun, yaitu plus 7,46. Tinggi airnya 4,67. Ini tidak dapat mengalir. Ini didesain oleh BWS Ciliwung Cisadane, dan normalisasi ini sudah dilakukan sekitar 5 tahun yang lalu mungkin ya. Ini sudah dilakukan tapi tidak sepanjang Kali Sabi, baru berapa ratus meter mungkin. Ini muara Kali Sabi adalah 1.400 meter dari Bendung Pasar Baru. Nah, ini posisi belakang Bendung Pasar Baru. Ini Kali Sabi ini. Ini di belakang, jadi di hilirnya Bendung Pasar Baru. Nah, ini informasi yang menentukan bahwa Kali Sabi tidak bisa mengalir. Muka air banjir tadi yang tertinggi 76, apalagi banjir tahunannya pasti ini lebih rendah. Sedangkan muka air tidak banjir di Tangerang, di Sungai Cisadane itu 8,5. Nah, ini akan saya sampaikan datanya. Nah, ini elevasi muka air banjir tanggal 14 November 2016. Debit banjirnya 271 meter kubik per detik, ini belum siaga 3, berarti memang belum muka air banjir. Sedangkan elevasi faktanya dengan debit sekian ini sudah 8,5 meter. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Ini depannya plus 1220 atau 1250. Itu bukti hasil monitoring muka air Cisadane. Nah, ini banjir besar 1 Januari 2020 kala ulang 50 tahun. Ini elevasinya 12,5, depan bendung, ini hilir bendung 12,5, jadi sama. Ini debitnya jelas. Nah, ini informasi saya menyampaikan data-data itu adalah real apa adanya, karena saya pernah, Joko Suryanto pernah menjadi
Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai Cidurian Cisadane. Nah, ini saya sudah pengalaman 30 tahun, waktu tahun 2009. Saya masuk di proyek irigasi tahun 1973. Ini 1 Maret 1982 saya diangkat pegawai negeri. Ini bukti bahwa saya sudah, kalau dihitung sekarang udah 51 tahun di Tangerang dan sudah 37 tahun bekerja di Banten. Ini posisi saya Direktur Irigasi Direktorat Jenderal Pengairan dipekerjakan. Nah, saya diangkat pegawai negeri tadi dipekerjakan pada proyek irigasi Ida Cisadane di Tangerang. Jadi dari tahun 1973 itu debit atau muka air Cisadane sudah dipantau sampai sekarang. Tadi tahun 2020 saya sudah pensiun, tapi saya tetap bisa mengakses muka air banjir karena yang menjaga itu mantan anak buah saya. Itulah, jadi ini real ya. Informasi ini juga fakta. Nah, ini kondisi banjir besar, bahwa memang nggak bisa ngalir Kali Sabi itu walaupun dilebarin kayak apa tadi, berarti solusi banjir tidak bisa terjawab karena nggak ngalir. Ini muaranya nih, fotonya. Nah, ini kali Sungai Cisadane ininya. Nah, solusi saya adalah sistem polder seperti ini. Kalau sistem polder, jadi ini dipompa, akhirnya keluar melalui pipa. Ini muka air banjirnya yang maksimum 12,5 tadi. Yang tidak banjir aja sudah di sini 8,5. Kalau di sini muka air Cisadane 8,5 meter, sedangkan banjir besarnya Ki25 aja 7, apalagi Ki tahunan yang cuma pasti di bawah 7 ini malah nggak bisa ngalir. Yang Ki besar aja nggak bisa ngalir, apalagi Ki tahunan. Itu logikanya. Jadi nggak perlu insinyur, orang biasa pun udah pasti mengerti makna dari elevasi air tersebut. Nah, ini ternyata normalisasi itu sudah dilakukan. Petugas temukan buaya saat normalisasi Kali Sabi Tangerang. Nah, ini tanggal 12 Januari 2004 ada kegiatan normalisasi. Ini 15 Maret tahun 2024 ada peninjauan ke Banten, melihat Kali Sabi di Kota Tangerang difasilitasi oleh Balai Cidurian Cisadane. Nah, ini mengusulkan minta bantuan kepada DPR. Nah, insya Allah informasi ini sampai ke instansi terkait sehingga proyek ini tidak sia-sia dan tidak merupakan korupsi, karena membuat proyek itu harus bermanfaat, harus ada outcome, harus ada kemanfaatannya. Tapi kalau proyeknya tidak berfungsi, normalisasi untuk mengendalikan banjir, padahal banjirnya nggak selesai, berarti tidak berfungsi, berarti merugikan negara. Itulah korupsi. Nah, ini bukti banjir selama 39 tahun. Jadi banjir yang terjadi terbesar itu waktu tahun 81, kala ulang 100 tahun, dan kemarin Januari 22 kala ulang 50 tahun. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.